Di dalam Quran surat Ali Imran 159. Ini kaitannya dengan akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah SWT turunkan rahmat kepada Rasulullah SAW karena ada akhlak. Akhlaknya apa? Yang pertama lintalahum, lemah lembut. Istri bicara suami lemah lembut, suami bicara sama istri lemah lembut. Coba jangan perhatikan, orang dulu Masya Allah jarang yang cerai. Kenapa soalnya? Karena mereka pakai bahasa Jawa, Jawanya kromo inggil. Jadi nek pak padu, pak tukaran gak iso. Coba pakai saged jenengan praktek. Gue tekan omah, Mas ayo coba padu nganggo bahasa kromo inggil, itu belum ada. Saya cari di YouTube pun nggak ada yang upload, nggak ada konten tukaran pakai bahasa kromo inggil, nggak ada. Coba gimana? Istri mau ngunek suami dapurmu gitu, misalnya. Itu kira-kira kromo inggilnya apa? Gak enak. Mikiris kesuwen. Ras itu ngamuk akhirnya. Ya itu ya toh. Kalau mikiris kesuwen, ora ketemu. Ras itu. Ini penting. Lemah lembut itu penting. Makanya tadi saya sampaikan panggil yang baik. Kemudian apa? Berikan sentuhan-sentuhan. Ibu-ibu non sewu, ini nanti kalau suami ini jenengan suatu ketika kok kirim WA, gambarnya itu yang kuning itu terus kok mulutnya ada warunya, saya yang nyuruh. Itu bukan salah kirim, saya yang nyuruh. Karena kalau tidak terbiasa itu bisa jadi kok dengaran men nggih. Kowe Pak ngirim sopo? Itu kan jadi masalah. Ya toh? Ini saya yang nyuruh loh, Bu. Saya yang nyuruh ya. Jadi bukan salah kirim. Tidak usah khawatir, insyaallah. Sama istri itu ya kirim yang begitulah, yang aduhai-aduhai begitu. Komunikasi ini penting. Komunikasi itu bisa verbal atau non verbal. Verbal itu berarti bicara, lemah lembut, panggilan dengan panggilan yang baik. Bisa jadi dengan tulisan, ya I love you, I want to kiss you. Pernah ibu-ibu dapat begitu sama suami? Nggak pernah. Masya Allah, mesake men ya. Nanti mulai sekarang seperti itu, dikirim. Kemudian yang kedua, laukun tafadzon ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Sekiranya engkau keras kepala, keras hati, maka tentu engkau akan ditinggalkan. Jadi kenapa kok si istri itu minta cerai atau si suami kemudian mengembalikan kepada orang tuanya atau menceraikan istrinya? Karena apa? Dia keras, ngomongnya kasar, memaksa, sehingga akhirnya rahmat tidak diturunkan di situ. Rahmat itu terjadi seperti tadi itu loh, ketika kleru garam tapi tidak mempermasalahkan. Lapang dada. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru innallaha ghafurur rahim. Itu di Quran surat 64 ayat 14. Jadi maafkan saja sudah. Bagaimana ayat ini? Kalau tidak keras kepala, tidak keras hati itu akhlak. Tapi kalau keras kepala, keras hati mau menanya sendiri itu bukan akhlak yang baik. Kemudian Pak Fuanhum, maafkan istri kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Saya kira tidak sempurna. Suami juga begitu, nggak sempurna. Maafkan saja. Doakan, ya Allah, ampunilah saya, ampunilah istri saya, ya Allah. Kalau istri juga mendoakan suaminya, ya Allah, ampuni saya, ampuni suami saya. Coba kita sering nggak doakan pasangan kita. Bukan hanya Pak Fuanhum, tapi wastafir lahum. Dia memaafkan pasangannya, juga memohonkan ampun kepada Allah. Masya Allah. Ini sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah wasyawirum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi bermusyawarah. Pada urusan-urusan tertentu ada musyawarah, ada rembugan. Istri diwongno pada persoalan tertentu. Saya tidak katakan setiap persoalan, karena kalau setiap persoalan nggak bakal kuat istri itu. Ada masanya dimintai pendapat, dimintai masukan-masukannya. Misal contoh begini, pada tahun ajaran baru anaknya mau masuk ke pondok pesantren, nggak punya untuk bayar uang gedungnya misalnya, atau uang untuk SPP-nya. Lalu kemudian ada tetangga yang menawarkan dia hutang. Ini ditanyakan, Mas, ini tadi tetangga kita menawarkan hutang kepada kita, gimana untuk bayar anak kita? Itu dirembuk. Begitu sudah diputuskan, ya ambil hutang. Kapan bayarnya? 1 bulan. Berarti kalau sudah ambil keputusan, tawakal ala Allah. Dia usahakan nanti mengembalikan tepat pada waktunya. Tapi sebelum hutang, nuwun sewu, jenengan sholat istikharah dulu. Apakah ini jalan yang harus kita tempuh? Karena biasanya kalau ada orang nawari itu berarti memang Allah sudah menggerakkan. Lain dengan kita langsung memutuskan. Itu kalau sudah sholat itu nanti insya Allah lah ya. Insya Allah nanti Allah SWT akan gerakkan orang itu untuk bisa datang. Tapi kalau kita langsung, wah yang penting utang lah, ini bahaya, berat. Kita sudah meninggalkan Allah. Makanya kalau ada apa-apa, ibu-ibu non sewu atau bapak ya, kalau misalnya ada suatu hal yang memang perlu diambil satu keputusan, sholat dulu. Jenengan mau beli motor, sholat dulu istikharah. Beli mobil, sholat dulu istikharah. Ada orang mau beli tanamannya, jenengan istikharah dulu. Ini orang baik apa enggak? Bisa jadi ini baik, selama ini ternyata ngemplang pada satu ketika, bisa jadi. Penting istikharah itu. Rasul itu mengajarkan istikharah kepada sahabatnya seperti mengajarkan Quran. Ini yang kadang jarang kita amalkan. Maka istikharah dulu. Setelah ambil, oh ya hutang, tawakal ala Allah. Sampai 1 bulan nggak bisa bayar karena ditagih si istri malu. Piye iki Mas? Kita
sudah ditagih. Lah kan kamu yang nawarin saya hutang, nggak boleh begitu. Apalagi saling menyalahkan, nggak boleh. Kalau sudah ambil keputusan ya sudah. Semakin kuat hubungan suami istrinya, kemudian minta kepada Allah bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan mengandalkan ikhtiar. Biasanya orang itu tawakalnya bukan kepada Allah, tapi tawakalnya kepada ikhtiar. Contoh tawakal kepada ikhtiar gimana? Saya punya toko, gampang nanti hasil dari toko untuk bayar. Itu seakan-akan begitu. Nah kalau tokonya dikasih sepi sama Allah, orang sudah meninggalkan Allah. Kenapa? Karena dia tawakalnya kepada usahanya, bukan kepada Allah. Ini yang sering juga terjadi. Kenapa? Nggak cukup dalam rumah tangga ekonominya, karena ikhtiarnya kepada usahanya suami, bukan tawakalnya kepada Allah SWT, tapi tawakalnya kepada hasilnya pekerjaan suami. Alhamdulillah.